Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar, maka kita akan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 191305360 dari kelompok 3. Hari ini akan membahas mengenai kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Hari ini mata pelajaran akan dibahas pada pembelajaran 1, yaitu ada 3. Yang pertama Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Ya, padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit yang selanjutnya telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh keras berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumpuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang biasa kita sebut dengan beras. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau yang lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Kita akan membahas mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang telah diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaan dan kondisi saat melakukan percakapan. Macam kata tanya dan fungsi. Yang pertama, ada kata apa. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan ataupun perbuatan, yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Yang kedua, siapa? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Lalu kapan? Yang ketiga ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Yang keempat, di, ke, dari, mana.
adalah sebuah kata yang berfungsi menunjukkan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Adapun dari jawaban atas kata tanya di mana, kemana, dan dari mana adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Lalu yang kelima ada mengapa, adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya, alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Umumnya jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya ini berfungsi kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya bagaimana. Yang ketujuh, berapa? Jenis kata tanya yang terakhir ini merupakan fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kalimat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Apriliasari, NPM 1913053008, nomor absen 10, dari kelas semester 5C, PGSD Universitas Lampung. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1, muatan IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Elsa Apriliasari. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA. Namun, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar materi tentang kerusakan lingkungan. Apa sih itu kerusakan lingkungan? Nah, mari kita untuk mengetahui apa itu kerusakan lingkungan, perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Manusia melakukan interaksi baik dengan sesama ataupun dengan lingkungan. Interaksi tersebut harus dilakukan secara seimbang, karena interaksi yang tidak seimbang akan dapat menimbulkan masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan diri sendiri, tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Lalu apa saja sih contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Ya, yang pertama, membakar hutan. Kegiatan membakar hutan dapat mengakibatkan hilangnya tempat tinggal hewan, perlindungan, serta sumber makanan bagi satwa yang ada, sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua, penggunaan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom selain dapat membunuh ikan-ikan kecil, juga dapat merusak terumbu karang serta ekosistem laut lainnya, sehingga penggunaan bom sangat dilarang. Demikian juga pukat harimau. Tidak hanya ikan besar yang terambil, tetapi ikan kecil juga ikut terangkut. Maka kelestarian ikan dapat terganggu. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Kegiatan membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan berbagai masalah, baik secara langsung
atau tidak langsung. Salah satu dampak yang dapat kita lihat adalah terjadinya banjir karena penumpukan sampah yang bisa mengganggu aliran air. Yang keempat, yaitu perburuan secara liar. Dampak dari kegiatan ini jelas akan mengakibatkan punahnya hewan yang seharusnya dilindungi karena jumlahnya yang sudah tinggal sedikit, misalnya harimau. Yang kelima yaitu penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar adalah penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi kaidah hukum. Orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan hal ini dengan alasan ingin memanfaatkan pohon sebagai bahan baku industri dan sebagainya. Hutan yang gundul juga dapat menyebabkan bencana alam serta dapat merugikan ekosistem hutan. Nah, anak-anak, dari kelima contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak boleh ditiru ya, karena itu dapat merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup? Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengurangi produksi sampah, memilah sampah, dan mengolah sampah menjadi produk yang berguna bagi manusia. Contohnya, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau menanami kembali hutan yang sudah gundul. Yang keempat, menghemat penggunaan air, bahan bakar, dan listrik. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Dolok Saribu, NPM 19530530012, nomor absen 22 dari kelas semester 5C, PGSD Universitas Lampung. Nah, saya termasuk dari anggota kelompok 3. Pada video pembelajaran kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1, kelas 4, sekolah dasar. Nah, mari simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tentunya baik ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru Najoya. Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Iya, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3 ya. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kenampakan alam. Nah, contoh kenampakan alam yang akan dibahas yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Namun, ketiga kenampakan alam tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, baik dalam ciri lingkungan, aktivitas penduduk, dan sumber daya alam yang tersedia. Nah, anak-anak, ayo kita belajar membedakan ketiga kenampakan alam tersebut ya. Yuk, kita bahas satu persatu. Anak-anak, yang pertama pantai. Ada yang pernah ke pantai? Nah, ada beberapa yang pernah ke pantai, ada juga yang belum ke pantai ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu pantai itu apa? Pantai itu merupakan kawasan yang memiliki ciri lingkungan, yaitu berpasir. Nah, pantai berbatasan langsung dengan laut. Di pantai kita dapat menemukan hewan-hewan seperti kura-kura, kepiting, udang,
umang-umang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tanaman yang tumbuh di pantai ini adalah tanaman yang memiliki akar yang berfungsi untuk beradaptasi di wilayah pasang surut air laut. Hewan-hewan dari laut dimanfaatkan untuk lahan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sekitar. Nah, tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan, kandungan yang terdapat dalam hewan laut ini digunakan untuk bahan baku, vitamin, atau obat-obatan. Nah, sedangkan untuk tumbuhan, masyarakat sekitar pantai itu memanfaatkan untuk kesehatan dan konsumsi. Contohnya rumput laut. Nah, pantai juga dikenal sebagai tempat wisata. Nah, wisatawan ini biasanya menghabiskan waktu berlibur dan bersantai untuk menikmati keindahan laut. Nah, anak-anak, di pantai juga kita dapat menemukan banyak sekali hewan laut yang siap dikonsumsi dan dinikmati, dan juga diperjualbelikan di masyarakat sekitar. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di daerah pantai dapat memberikan mata pencaharian di masyarakat sekitar. Yang kedua, dataran tinggi. Nah, anak-anak, dataran tinggi merupakan dataran yang berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi disebut dengan plato dengan ketinggian mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, dataran tinggi memiliki ciri bentuk permukaan alam yang bergelombang atau berbukit. Nah, suhu lingkungan di dataran tinggi merupakan suhu yang dingin, berbeda dengan pantai dan dataran rendah. Pada dataran tinggi, sumber daya alam yang bisa kita temukan adalah perkebunan atau berbukit. Nah, suhu lingkungan di dataran tinggi merupakan suhu yang dingin, berbeda dengan pantai dan dataran rendah. Pada dataran tinggi, sumber daya alam yang bisa kita temukan adalah perkebunan dan sumber mata air. Berbagai jenis tanaman cocok tumbuh di wilayah dataran tinggi yang suhunya dingin dan juga kering. Nah, dan sumber mata air. Berbagai jenis tanaman cocok tumbuh di wilayah dataran tinggi yang suhunya dingin dan juga kering. Nah, ada beberapa contoh perkebunan yang cocok yang tumbuh di daerah dataran tinggi. Ada yang tahu apa aja? Iya, benar sekali ya. Salah satunya yaitu stroberi. Nah, selain itu ada perkebunan teh yang sering kita temukan. Terus ada perkebunan kopi, perkebunan apel, dan perkebunan tembakau ataupun tumbuhan lainnya. Nah, dataran tinggi ini anak-anak biasanya dimanfaatkan untuk usaha perkebunan, pertanian, dan wisata. Nah, selanjutnya dataran rendah. Anak-anak, dataran rendah itu berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini memiliki permukaan yang rata dan polos. Nah, dataran rendah ini ada di dekat-dekat pantai. Dataran rendah ini mudah ditemukan ya anak-anak. Oleh karena itu, udaranya tidak. Dataran rendah memiliki permukaan tanah lapang yang datar, landai, dan juga rata. Nah, suhu lingkungan di wilayah dataran rendah itu suhunya normal, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin seperti di wilayah pantai, dan tidak terlalu dingin seperti wilayah dataran tinggi. Pada wilayah dataran rendah, sebagian besar sumber daya alam yang bisa ditemukan adalah pertanian. Tumbuhan yang hidup di dataran rendah dan dapat tumbuh subur itu karena suhu lingkungan dan kondisi tanahnya yang baik. Nah, apa saja tumbuhan itu? Nah, tumbuh-tumbuhannya itu seperti pertanian singkong, jagung, ataupun cabai. Nah, dataran rendah ini dimanfaatkan untuk pertanian, perindustrian, dan juga pemukiman penduduk. Dengan keadaan alam yang datar dan rata akan memudahkan pembangunan tempat industri maupun pemukiman warga. Nah, itulah perbedaan kenampakan alam pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, anak-anak,
anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Nah, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.